hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, kami dari Yayasan Bakti Surato mengadakan buka puasa bersama dan gathering untuk seluruh unit karyawan Yayasan Bakti Surato. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Lalu kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Surato Siswodi Harjo selaku Ketua Umum Yayasan Bakti Surato yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk berkumpul dan bercengkrama di bulan Ramadan yang suci ini. Lalu kepada para pengurus, semoga kita semua bisa menjalankan ibadah dengan baik. Dan selamat berpuasa untuk teman-teman semua karyawan Yayasan Bakti Surato. Dadah. Sore hari ini, dan acara sore hari ini simple ya, kita nggak acara yang kaku-kaku banget karena memang kita having fun, saling mendekatkan, saling mendoakan gitu ya karena Ramadan. Teman-teman, sebelum kita mulai, mohon izin kita memulai dengan membaca suratul Fatihah bagi yang muslim gitu ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini langkahnya, waktunya dihitung sebagai kebaikan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan ke depan kita sama-sama diberikan kekuatan untuk saling menguatkan di Yayasan Bakti Surato. Al-hadiniya wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musim janafan aw isma fa aslaha bainahum fala isma alayhi. Innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahum fidyatun ta'amun miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah.
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, senang sekali sore hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Yang terakhir kali berarti kapan ya? 3 tahun yang lalu ya Bu ya, kurang lebih 3 tahun yang lalu kita tidak berkumpul bersama seperti ini. Maka alhamdulillah sekali kita semuanya sudah melewati masa-masa yang cukup berat beberapa tahun ke belakang, dan kita saat ini masih diberikan kesehatan dan sehat walafiat semuanya. Namun beberapa teman kita, rekan kita yang saat ini ada yang sedang sakit, diantaranya ada Pak Iri, beliau sedang sakit tipes. Kemudian juga ada tadi pagi suaminya Bu Fira yang SMA kecelakaan, jatuh di motor juga. Kemudian ada berita duka dari Pak Anok, teman-teman ya, orang tuanya Pak Anok meninggal. Kita doakan semoga yang saat ini sedang ditimpa musibah Allah berikan kesabaran, yang saat ini sedang diuji dengan kesehatan semoga Allah angkat penyakitnya, yang saat ini sedang diuji dengan berita duka semoga diberikan pengganti yang terbaik dari apa yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi ni'as salihah. Mari kita baca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya syafiyal amrad ishfi maradha. Allahumma ya syafiyal amrad ishfi maradhana ya Allah. Allahumma anta syafi la shifa ila shifa ka shifa la yughadiru saqaman. Ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan, sembuhkan sahabat-sahabat kami yang sedang sakit saat ini ya Allah. Ya Allah, sembuhkan sahabat kami dari sakitnya dengan kesembuhan yang tidak sakit kembali setelahnya ya Allah. Ya Allah, berikan kesabaran bagi sahabat kami yang orang tuanya meninggal. Semoga almarhum diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, alhamdulillah saat ini kita berada di bulan yang baik, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang mana kedatangannya ditunggu-tunggu, bulan yang mana kedatangannya itu dipersiapkan dari 2 bulan bahkan 3 bulan, atau bahkan dari ketika berakhirnya bulan Ramadan sudah mempersiapkan lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Karena di antara ulama mengatakan orang-orang yang sudah Allah ambil duluan itu orang-orang yang masa waktunya untuk beramal sudah selesai. Artinya terputus semua amal kebaikannya. Namun Allah masih berikan kesehatan buat kita semuanya, masih berikan kesempatan buat kita semuanya untuk beramal soleh. Terutama di bulan Ramadan ini teramat spesial sekali. Kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan,
Koma kalau kita artikan secara harfiah artinya berdiri, tapi dalam makna fikih bermakna kita melaksanakan semua aktivitas amal soleh yang ada dalam bulan Ramadan dengan berbagai macam amalan-amalan soleh. Maka ada banyak sekali amalan-amalan soleh yang nanti insya Allah akan kita coba angkat satu demi satu. Mudah-mudahan itu menjadi amal kita hari ini. Barang siapa yang beramal di bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira ma taqaddam min dzambih, maka dosa-dosanya akan Allah hapuskan semuanya. Pertanyaannya adalah, siapa di sini yang tidak punya dosa? Ada yang tidak punya dosa? Kalau ada yang ngangkat, saya mau duduk sekarang. Tidak layak rasanya gitu ya. Dan kita nggak ada yang terbebas dari dosa. Semua kita nggak lepas dari dosa. Baik itu dosa yang kita sengaja, ataupun dosa yang mungkin tanpa kita sengaja. Kita tidak bermaksud ingin menyakiti teman, tapi teman kita merasa tersakiti dengan perilaku kita. Kita tidak bermaksud menyampaikan sesuatu ingin menyakitinya, tapi ternyata dalam dirinya merasa apa yang kita sampaikan itu sesuatu yang kurang menyenangkan. Banyak sekali, apalagi kita di sini dalam satu wadah bertemu setiap hari seminggu 5 kali, interaksinya cukup banyak. Apalagi yang teman-teman Faslas nih, yang buat teman-teman dari SAC, coba lirik teman Faslasnya, coba dilihat ada berapa banyak kesalahan selama ini, baik yang disengaja atau tidak sengaja. Tatap matanya, sampaikan, maafkan aku teman. Atau lihat, ini kesempatan nih, minta maaf nih, karena kalau sengaja-sengaja biasanya berat Pak ya. Sengaja-sengaja habis melakukan kesalahan minta maaf susah itu. Tapi ini kesempatan, momentum. Atau teman-teman yang di RSC pastinya dinamika pekerjaan, ada yang kurang menyenangkan, lain sebagainya, sengaja atau tidak sengaja. Maka bulan ini kalau sampai, kata Nabi dalam sebuah hadis, Nabi pernah ketika khotib Jumat, beliau akan naik ke atas mimbar. Ketika naik ke atas mimbar yang pertama, beliau mengucapkan amin. Naik yang kedua, amin. Naik yang ketiga, amin. Kemudian selesai sholat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin thalatha marrat. Engkau mengucapkan amin 3 kali. Kenapa ya Rasulullah? Karena kami tidak melihat, tidak ada satupun dari para sahabat yang sedang berdoa saat itu. Maka kata Nabi, atani Jibril. Sungguh pada saat itu ketika aku akan naik ke atas mimbar, datang di hadapanku malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, aku akan mendoakan 3 perkara, tolong aminkan. Yang mendoakan siapa? Malaikat Jibril. Yang mengaminkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tidak mungkin doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril adalah celakalah, ya, raghima anfuh gitu ya dalam bahasa Arabnya. Celaka orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, dan ketika berakhirnya bulan Ramadan, dosa-dosanya belum dihapuskan. Yang bertemu dengan Ramadan, hari ini kita ketemu dengan Ramadan nih. Semoga Allah selamatkan kita, sehatkan kita sampai akhir Ramadan. Dan berakhirnya Ramadan, tapi dosa-dosanya belum Allah hapuskan semuanya. Kemudian yang kedua, celakalah orang-orang yang masih diberi kesempatan bertemu dengan kedua orang tuanya, au ahadihima, atau salah satu di antara keduanya, tapi dia tidak bisa masuk surga. Karena 2 orang tua kita yang ada hari ini ataupun yang sudah tidak ada, mereka ini adalah pintu-pintu surga yang Allah titipkan di dalam rumah kita. Maka bersyukurlah kita yang masih ada orang tua. Maka kesempatan Ramadan ini baktilah kita dengan orang tua. Telepon kalau jauh,
tanya bagaimana kabarnya. Bu, gimana baju lebaran sudah ada belum? Kalau biasanya kalau ibu bapak mau kenah buat sholat id sudah ada belum? Nah, kalau bapak-bapak biasanya apa dia? Baju kokonya sudah ada belum? Tanya. Kalau ada kemudahan rezeki kita beli. Bahagiakan mereka. Jangan sampai pintu surga yang kita miliki ini tidak menjadi asbab kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian yang ketiga, raghima anfuh, celakalah orang-orang yang ketika disebut nama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak mau berselawat. Maka setiap kali kita dengar disebutkan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mau mengucapkan itu dikategorikan dalam agama orang-orang yang celaka. Kenapa? Karena manusia. Karena Nabi Muhammad adalah khairul anam, sebaik-baik manusia yang pernah Allah ciptakan. Karena asbab Nabi Muhammad, Allah buat bumi ini begitu indah. Karena asbab Nabi Muhammad, Allah begitu mencintai hamba-hambanya. Bahkan seakan-akan tidak ingin ada satupun hambanya yang masuk neraka. Buktinya apa? Di bulan Ramadan ini ada satu malam nanti di akhir Ramadan, di 10 malam terakhir. Jangan cari hanya di malam ganjil, udah 10-nya bablasin. Kalau sanggup itikaf. Kalau nggak sanggup itikaf begadang gitu ya, sampai semalaman suntuk. Sekuat-kuat kita setidaknya di 10 malam terakhir jangan sampai ninggalin ibadah fardu dan juga ibadah-ibadah seperti sholat tarawih, baca Quran. Karena pasti kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar yang disebut dalam Al-Quran khairun min alfi syahrin. Kalau kita hitung-hitung alfi syahrin berapa bulan? 83 tahun 3 bulan kurang lebih. Pertanyaannya, akankah sampai umur kita 83 tahun itu? Atau ada yang pengen cita-cita sampai 83 tahun umurnya? Nabi saja apa? 63 tahun. Artinya apa? Bukan ya itu kehendak Allah gitu ya, masalah ajal. Tapi yang kita lihat hari ini, ketika semakin kita tua akan semakin kita menyusahkan, merepotkan, atau kembali lagi seperti anak kecil lagi gitu ya. Tapi itulah artinya dengan Ramadan ini kita bisa menabung amal sampai 83 tahun. Tapi jangan diartikan ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar terus kita boleh lakukan maksiat, ya salah juga. Nah, karena bukan itu yang dibuka kesempatan yang diberikan kabar gembiranya bahwa amal-amal kita ini akan dilipat gandakan, berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, di Yayasan Bakti Surato, alhamdulillah tidak terasa perputaran tahun itu saat ini begitu cepat gitu ya. Dinamika kehidupan kita itu begitu cepat. Di luar Ramadan pastinya kita begitu sibuk dengan pekerjaan, masing-masing dengan kesibukannya. Kalau kita lihat sedikit dalam perintah agama, ternyata agama begitu konsen juga masalah pekerjaan gitu ya. Sampai Nabi mengatakan, Allah begitu mencintai seseorang yang apabila dia melakukan sesuatu, dia melakukannya dengan profesional. Maka di sini kita ada dari sekolah, ada dari RSC, kemudian ada dari yayasan Pak ya, terus dari TN dan yang lainnya di bawah naungan TN. Setiap pekerjaan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kalau kita niatkan bahwa kita lakukan ini ingin mencari harta yang halal, maka berangkat pagi dari rumah kita pukulnya mungkin beda-beda teman-teman ya. Ada yang jam 6, yang Jakarta Bu Tiara jam berapa Bu? Yang jauh-jauh mungkin, oh ya Bu Tiara pulang ya izin ya. Mungkin yang jauh, yang dari Cibinong, yang dari Bogor gitu ya, dan dari kota pastinya berangkat subuh gitu ya. Ketika kita langkah keluar dari rumah, itu sudah dihitung
fi sabilillah. Man kharaja, barang siapa yang keluar dari rumahnya, kemudian dia di situ ingin mencari harta yang halal, maka dia berada di jalan Allah, fi sabilillah. Kalau sampai kenapa-napa, maka kematiannya itu sama seperti mati syahid, cuma tidak mendapatkan posisi derajat mati syahid. Maka sekarang agak berkurang jam kita teman-teman ya, sampai jam 2:30 gitu ya. Berarti sehari kita kurang lebih berapa jam Pak? 6 jam? 6 jam ya, dari pagi kita masuk 6 jam. 6 jam ini kalau benar niat kita berangkat dari rumah, maka kerjaan kita rasa ibadah. Nulis narasi, ini teman-teman yang sedang buat raport porto apa narasi? Narasi ya. Nulis narasi itu ibadah. Apalagi ya yang siswanya 20, yang siswanya ada yang mungkin yang dapat 10 orang, yang dapat di bawah 10 gitu ya. Belum lagi nanti mempersiapkan materi-materi buat ketemu dengan orang tua, menyampaikan progres perkembangan anak-anak gitu ya. Amal soleh semua itu. Atau yang di RSC ya, menjaga malam ya. Ada yang ngerawat orang sakit gitu ya, biar cepat sembuh, niat lillahi ta'ala. Masya Allah, pahalanya luar biasa banget. Karena pahala di bulan Ramadan ini, kalau di bulan yang lain Allah lipat gandakan antara 10 sampai 700. Tapi kalau bulan Ramadan ini kata Nabi dalam hadis qudsi, wa ana ajazibihi. Semua amal ibadah anak Adam itu untuk dirinya sendiri, untuk kebutuhannya sendiri. Tapi di bulan Ramadan ini aku yang langsung akan memberi pahalanya. Maka teramat besar lipatan pahala yang Allah berikan buat kita di bulan Ramadan ini. Maka ibadah itu, amal soleh, bukan hanya ketika kita sholat, bukan hanya ketika kita sedekah, bukan hanya ketika kita sujud, bukan hanya ketika kita zikir, tapi kita berangkat kerja pun itu amal soleh. Kita mengerjakan sesuatu dengan baik, dengan rapi pun amal soleh. Kita niatkan kebaikan buat anak didik kita untuk cepat sembuh pasien kita, biar cepat bangun pembangunan yang di pembangunan Bu ya, yang di pembangunan apa namanya ya, timnya Pak Tarjono gitu ya, biar cepat selesai ini kerja Ramadan tapi tetap puasa gitu ya. Masya Allah, luar biasa pahalanya. Maka Ramadan ini teramat sayang kalau lewat tapi kita tidak dapat sesuatu yang spesial. Sampai-sampai Nabi katakan, seandainya Ramadan ini tidak menghapuskan dosa-dosamu, famata. Kapan lagi? Kalau Ramadan saja dosa kita tidak bisa selesai urusannya dengan Allah, butuh bulan yang mana lagi kira-kira? Karena nggak mungkin kita dapatkan, selamat datang Bu, ya, nggak mungkin kita cari bulan yang setimpal dengan bulan Ramadan di bulan yang lain, nggak sama, jauh beda. Ya, maka 30 hari yang kita miliki di Ramadan ini mudah-mudahan benar-benar memberikan kebaikan dalam kehidupan kita, memberikan manfaat dari setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Capeknya kita bulan Ramadan akan bernilai ibadah dan memiliki nilai tambah pahala di mata Allah. Maka kalaupun agak-agak capek berangkat gitu, pulang pergi setiap hari sampai nanti datang masa-masa liburan menjelang ke Idul Fitri, maka mari kita sama-sama mengikuti melakukan seluruh aktivitas kita di Ramadan ini benar-benar diniatkan lillahi ta'ala. Teman-teman semua yang saya cintai, Ramadan nggak lama. Sekarang saja kita sudah masuk hari yang ke-8. Berarti berapa hari lagi Lebaran? Masih lama ya, belum setengahnya gitu ya. Tapi setidaknya fase pertama dari bulan Ramadan akan kita lewati 2 hari lagi. Fase pertama 10 hari pertama ya, akan kita lewati kurang lebih
2 hari lagi, bukan kurang lebih 2 hari lagi. Artinya nanti masuk ke fase yang kedua di mana kita diminta untuk istiqomah. Di minggu pertama ini, di 10 hari pertama, kita lihat kemana-mana di masjid itu masih meriah, masih ramai, betul ya? Masih penuh safnya, atau bahkan masjid sampai buka sayap kiri, sayap kanan. Namun biasanya semakin bertambah hari Ramadan, semakin ke atas, semakin menyempit. Ya, 10 hari pertama tenda sayap kanan copot. Kenapa? Udah nggak ada jamaah. Tenda sayap kiri minggu 10 kedua hilang. 10 terakhir udah sibuk jamaah reunian. Sudah sibuk jamaah bukberan. Bukberan alumni sana, bukber apa bukber, itulah. Ya. Ngumpul sana, ngumpul sini, gak jadi masalah. Tapi kalau ibadah kita terganggu, maka teramat sayang kalau hanya karena ingin ngumpul saja, tapi kita tinggalkan yang menjadi kebutuhan kita nanti di padang mahsyar. Maka nasihat usikum nafsi wa iyaya bittaqwallah. Saya menasihati diri sendiri. Alhamdulillah, alhamdulillah berkahnya pandemi gitu ya. Alhamdulillah sejak dari pandemi mudah-mudahan bisa istiqomah sampai selanjutnya. Belum pernah lagi menginjakkan kaki di mall selama bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ada tuntutan. Ya anak macam-macam lah ya. Tapi di bulan Ramadan berat rasanya, yang sebelumnya pingin ngumpul, pingin ketemu atau macam sebagainya. Tapi berkah pandemi kemarin, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya yang saat ini hadir di bulan Ramadan ini benar-benar bisa memaksimalkan ibadah kita, dan setiap pekerjaan yang kita lakukan itu bernilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbesar sekali yang kita inginkan adalah ketika berakhirnya Ramadan ini, Allah hapuskan dosa-dosa kita semuanya. Baik, teramat sayang kalau Ramadan ini kita melakukan sebuah aktivitas yang kelihatannya baik, ketemu teman, ketemu sahabat lama yang tidak berjumpa gitu ya. Tapi coba bandingkan. Tapi kalau seandainya dengan perkumpulan tersebut membuat ibadah kita terganggu, sholat kita nggak bisa berjamaah, zikir kita nggak sempet, istighfar kita hilang, dan lain sebagainya, amalan yang sudah kita rutinkan, maka tidak akan rugi bagi kita. Karena kita mencari yang jauh lebih besar dari apa yang ada di hadapan kita. Dan itu bukan perkara mudah. Ya, karena memang kebiasaan kita selama ini rutinitas dan sudah seperti menjadi sebuah tren gitu ya. Sehingga di ujung-ujung itu banyak kumpul sana, kumpul sini gitu ya. Selama ibadah tidak terganggu nggak jadi masalah. Ada sedikit pesan Nabi bahwasanya tempat yang paling banyak berkumpulnya setan adalah pasar. Tempat yang paling banyak berkumpulnya setan adalah pasar. Sangat rentan di sana diganggu setan. Dan pasar di sini jangan kita artikan pasar Wana Herang, pasar Cilengsi, pasar Keranggan. Mall pun itu pasar. Nah, kalau di sana mungkin yang di pasar-pasar kaki lima itu setannya setan menengah ke bawah, yang di mall dia menengah ke atas, karena yang dia ganggu orang-orang punya intelijensinya tinggi gitu ya, butuh trik dan cara yang berbagai macam gitu ya. Maka datanglah dengan promo gitu ya, dari toko-toko promo buka puasa, bukber, promo ini macam-macam. Yang ingin saya ingatkan bukan itu, ya, bukan masalah ke mallnya. Kalau seandainya ngumpul kita itu habis waktu kita di bulan Ramadan tapi mengganggu ibadah kita, teramat sayang. Itu poinnya di sana, teramat sayang. Tapi kalau silaturahim kita seperti ini, masya Allah, tatanazzalul malaikah, para malaikat turun menyaksikan nih apa nih kumpul silaturahim nih. Ya, ketika berkumpul kita di sini Allah turunkan rahmat, ketika kita berpisah dari tempat ini Allah hapuskan dosa-dosa kita. Makanya ini salah satu momen yang begitu teramat indah buat kita pada
sore hari ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat ini benar-benar perkumpulan yang memberikan keberkahan, karena memang juga sudah lama kita nggak berkumpul seperti ini, rindu rasanya. Apalagi dari tim konsumsi ini dari tadi nggak selesai-selesai persiapannya. Kelihatannya Bu Wiwin udah greget pengen bagi langsung, Bu. Persiapan dari jam berapa Bu Lina? Dari jam 3, Masya Allah. Lihat teman-teman, dari jam kita baru datang jam 5, jam setengah 5 atau jam 4 tadi ya. Dari tim konsumsi dari jam 3 udah nyiap-nyiap semuanya. Yang mudah-mudahan ini amal jariah buat tim konsumsi nanti. Teman aftara shaiman, barang siapa yang memberi bukaan atau membantu orang menyiapkan bukaan buat orang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan puasa orang berpuasa. La yangkus, tanpa mengurangi puasa orang yang berpuasa itu sendiri. Ya, mudah-mudahan ini yang tim konsumsi berbangga hati. Berarti ada berapa orang hari ini pahala semua yang hadir hari ini, Bu? Semuanya masuk ke tabungan amal ibu-ibu nih yang bagian konsumsi nih. Yang kerja tapi yang dan yang mendoakan. Baik, mungkin itu saja dari saya, karena setelah ini mungkin ada banyak yang disampaikan oleh Bapak Soerato, dan kita doakan beliau semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sehatnya beliau memberikan manfaat banyak buat kita semuanya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rekan-rekan pengurus Yayasan Bakti Soerato dan Yayasan 1000 Cita-Cita Anak Yatim yang saya muliakan, puji syukur tentu mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita masih diberi sehat nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam suasana gembira. Para pemirsa, biasanya saya di YouTube jadinya. Para hadirin yang saya muliakan, tadi sudah mendengar yang ceramahnya Pak Ustadz Afrizal. Tadi saya nambahkan sedikit saja, hikmah Ramadan. Apa sih hikmah Ramadan ini? Sebetulnya ini waktu yang sangat baik dan sangat suci, dan harus kita isi dengan hal-hal yang baik. Misalnya banyak bersedekah, banyak membantu orang lain, banyak menolong orang lain, jangan membuat susah orang lain. Jadi intinya kita harus membahagiakan orang lain. Saya kira ya udah. Jadi kita harus terutama sangat bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita masih diberi nafas sampai hari ini. Karena banyak orang yang lebih muda dari kita itu sudah mati duluan. Alhamdulillah kita dikasih umur sekian masih bisa bernapas, sehingga kita wajib bersyukur. Memang bulan Ramadan ini bulan orang banyak bersyukur, karena banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini banyak sekali, nggak bisa dihitung. Coba sekarang kita aja hitung. Coba hidungnya Pak Ustadz Makmun, boleh saya beli 1 juta hidungnya? Ayo Pak Ustadz Surya kepalanya 1 miliar, boleh? Ayo kakinya siapa saya beli? Ayo yang boleh. Mahal, baru yang ada nempel barang di badan kita. Di luar badan kita banyak lagi yang harus kita syukuri. Kita bernapas saja ini kita syukuri. Kalau nggak bisa bernapas, udara, diberi bumi, itu ada pohon, ada matahari, hujan, itu kita syukuri. Yang di luar badan kita, yang dinempel badan kita aja nggak bisa dihitung. Nyawa berapa harganya? Ayo Pak Ustadz, kalau tahu. Pak Ustadz yang suka doain orang meninggal itu berapa harganya? Itu harus disyukuri.
Coba. Tapi banyak orang yang nggak sadar. Udah dikasih hidup, dikasih tangan, dikasih otak, tapi nggak bersyukur, boro-boro bersyukur. Ingat Allah aja nggak. Lah untuk bersyukurnya bagaimana? Ya kita harus bersyukur. Kalau perlu ikuti ajaran Pak Ustadz itu. Ada sholat sepertiga malam, ada namanya sholat tahajud, ada sholat duha, sholat sunat yang lain. Apalagi sholat wajib mah banyak yang lupa gitu, apalagi sunat gitu ya. Itu sarana bersyukur. Mulai ini bulan Ramadan, hikmahnya kita ambil, mari kita banyak bersyukur. Nggak usah jauh-jauh yang nikmat, yang nempel di badan kita aja yang saya sampaikan tadi. Coba hitung sendirilah, nggak bisa dihitung. Jadi oleh karena itu, mari, ini masih berapa menit lagi? 3 menit lagi. Oh, 1 menit lagi? Ya, oke, 1 menit. Kalau gitu, yang tadi, bulan Ramadan, bulannya orang makin mendekat kepada Allah. Bukan ini mumpung bulan-bulan yang suci ini, mari kita mendekatkan diri pada Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Ya, yang pertama sholat 5 waktu jangan lupa. Sholat sunat, banyak sholat sunat itu. Kalau mendekat pada Allah. Bukan doa, banyak berdoa, banyak bersyukur, itu mendekat kepada Allah. Kita banyak bersedekah itu juga sebelum mendekat kepada Allah. Bersedekah tidak harus dengan uang, dengan tenaga, dengan pikiran. Boleh. Seperti Pak Ustadz ngajar gratis itu bersedekah. YBS, SAC, seru loh ya. Dapat hadiah nih Pak, dispenser. Nomor 2, depannya, belakangnya 8. Kami di rumah sakit